Halo, apa kabar sahabat kicau mania murai batu? Jumpa lagi bersama saya Giova di channel Giova Bird Farm. Semoga teman-teman semua sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, murah rezeki dan burung rawatannya semakin hari semakin gacor dan stabil performanya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman sekaligus membahas ciri-ciri murai batu yang kurang birahi dan bagaimana cara mengatasinya dengan benar. Karena banyak sekali teman-teman di rumah yang masih bingung kenapa murai batunya sudah dikasih ekstra fooding yang tinggi, sudah dirawat setiap hari, tapi burungnya kurang gacor, kurang fighter, bahkan cuma ngeriwik saja. Padahal teman-teman, masalah seperti ini sering terjadi bukan karena faktor keturunan saja, tapi hal ini sering terjadi karena settingan rawatan teman-teman yang kurang pas. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan satu persatu berdasarkan pengalaman rawatan saya supaya teman-teman tidak salah memahami kondisi murai batu kalian sendiri. Jadi simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja. Birahi pada murai batu itu sangat penting karena birahi inilah yang sangat berpengaruh terhadap mental fighter, tingkat kegacoran tenaga suara, sampai keberanian burung ketika bertemu lawan. Baik itu untuk lomba, untuk harian di rumah, atau hanya untuk burung hobi pajangan. Nah, masalahnya masih banyak kicau mania yang belum benar-benar memahami seperti apa tanda murai batu yang kurang birahi dan seperti apa murai batu yang birahinya sudah pas dengan karakternya. Padahal kalau settingan birahi tidak tepat, murai batu itu bisa jadi malas bunyi, kurang mental, bahkan performanya turun jauh dari performa sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri murai batu yang kurang birahi. Yang pertama, murai batu yang kurang birahi itu biasanya ciri-cirinya yang pertama, murai batu kurang gacor. Biasanya burung hanya bunyi sesekali dan tidak rutin seperti biasanya. Dan tanda yang kedua, murai batu kalian kurang fighter. Jadi ketika melihat burung lain, responnya lemah dan tidak menunjukkan mental tempur. Yang ketiga, murai batu hanya ngeriwik dan jarang sekali ngeplong. Ini paling sering terjadi pada murai batu yang kondisi birahinya drop mental. Yang keempat, burung terlihat lesu dan kurang bersemangat. Gerakannya lambat dan tidak seaktif biasanya. Dan kemudian yang kelima, biasanya bulu murai batu sering mengembang. Dan yang terakhir, murai batu terlihat tidak pasang badan ya teman-teman. Posturnya tidak tegap, sayap tidak mengapit rapat, dan auranya kurang fighter. Nah teman-teman, ciri paling mudah sebenarnya bisa dilihat dari tingkat kegacorannya saja, itu sudah bisa kita simpulkan. Kalau murai batu di rumah lebih sering diam dan hanya bunyi sesekali, kemungkinan besar kondisi birahinya sedang kurang stabil ya teman-teman. Lalu bagaimana kalau ekstra fooding harian sebenarnya sudah tinggi tapi murai batu tetap kurang gacor? Nah, berarti kemungkinan ada salah satu di pola rawatan atau pemberian pola gizi dari pemberian ekstra fooding yang kurang bervariasi. Karena banyak penghobi fokus menaikkan ekstra fooding terus-menerus tapi lupa memperhatikan keseimbangan rawatannya. Dan salah satu penyebab paling sering murai batu drop birahi adalah selalu sering dimandikan. Ini sering tidak disadari ya teman-teman. Memang mandi itu penting untuk kebersihan dan kesehatan burung. Tapi kalau porsinya berlebihan dan tidak sesuai karakter burung, justru bisa membuat birahinya turun. Apalagi kalau murai batu kalian tipikal fighter yang mudah dingin. Biasanya burung jadi kurang semangat bunyi, lebih sering diam, dan mental tempurnya turun.
Nah, kalau saat ini murai batu kalian rutin mandi setiap hari tapi tidak kunjung gacor, coba kurangi dulu jadwal mandinya. Kalau saya pribadi biasanya saya ubah menjadi 3 hari sekali sampai kondisi burung mulai kembali stabil. Jika belum cocok juga, jangan dulu dimandikan atau hanya seminggu sekali saja. Bahkan pada kondisi tertentu saya memilih menghentikan mandi sementara sampai burung mulai rajin bunyi kembali. Karena tujuan kita sekarang adalah mengembalikan birahi dan mental fighter burung terlebih dahulu. Dan kemudian untuk settingan extra fooding, biasanya saya memberikan kroto sekitar 1 sendok setiap hari dan jangkrik sekitar 5 ekor per hari. Ini disclaimer dulu ya, ini untuk burung saya dan belum tentu cocok untuk burung teman-teman, karena setiap burung akan berbeda porsi EF-nya ya. Tujuannya supaya tenaga dan birahi burung perlahan naik kembali. Biasanya kalau settingan mulai cocok, tubuh murai batu akan mulai terlihat lebih langsing, pasang badan mulai muncul, sayap kembali mengapit rapat dan burung mulai aktif berbunyi. Selain itu teman-teman, penjemuran juga sangat membantu meningkatkan birahi murai batu, terutama penjemuran pada pagi hari. Biasanya saya tambah durasi jemurnya secara bertahap supaya metabolisme dan stamina burung ikut naik. Kemudian saya lakukan juga pengembunan setiap pagi pukul jam 4 pagi, karena embun pagi sangat bagus untuk membantu kondisi pernapasan dan menjaga mental burung tetap stabil. Lalu jangan lupa berikan multivitamin yang sesuai dan rutin menjaga kebersihan kandang, karena kandang yang kotor juga bisa mempengaruhi kondisi fisik dan performa murai batu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, birahi adalah salah satu kunci utama performa murai batu. Kalau birahinya kurang stabil, biasanya burung jadi kurang gacor, kurang fighter, bulunya membola atau mengembang dan performanya menurun. Dan untuk mengatasinya kita harus melakukan setting ulang rawatan secara keseluruhan, mulai dari pola mandi, extra fooding, penjemuran, pengembunan sampai keseimbangan gizinya. Karena setiap murai batu itu punya karakter yang berbeda. Jadi jangan terlalu terpaku dengan settingan burung orang lain tanpa memahami karakter burung kita sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan video kita kali ini tentang ciri-ciri murai batu kurang birahi dan cara mengatasinya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman kicau mania murai batu semuanya. Kalau teman-teman punya pengalaman lain dan settingan berbeda, boleh tulis di kolom komentar supaya bisa jadi tambahan ilmu untuk kicau mania murai batu lainnya. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, komentar, dan share video ini ke teman-teman kicau mania murai batu lainnya. Dan terima kasih, saya Giova. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.